Pembahasan kali ini masalahnya tentang merpati jantan, entah itu bahan player ataupun player ya. Kenapa merpati jantan telat sanggan atau telat keket segala macamnya ya? Ini banyak terjadi kepada merpati yang umumnya ingin istirahat total, tetapi bukan karena itu aja permasalahannya. Jadi banyak beberapa permasalahan, jadi kita bahas di sini dan semoga teman-teman di luar sana paham. Salam merpati lovers, selamat siang. Semoga saya selalu di luar sana. Terima kasih banyak untuk penonton lama dan penonton baru. Semoga betah di channel Full Dengan Masalah. Silahkan curhat di kolom komentar. Kembali ke pertanyaan awal tadi, kenapa sih merpati jantan entah player ataupun bahan player itu terkadang terlambat giring keketnya? Itu terjadi entah merpati muda ataupun merpati yang memang sudah umur ya terhadap jantan. Kalau saya jawab, saya bilang banyak faktornya. Jadi bukan hanya 1, 2, atau 3 faktor, enggak. Karena di sini juga sering. Biasanya kalau pengalaman yang seperti ini dikondisikan karena cuaca. Ini kita ambil umum, karena cuaca yang pertama. Kita bahas yang pertama karena cuaca. Jadi kalau kondisi cuacanya, misalkan terlalu dingin, terlalu lembab, atau memang si merpati kurang dijemur, kurang terkena sinar matahari, suhu merpati itu menurun, suhu panas di tubuhnya menurun, itu bisa mengakibatkan birahi si merpati bakalan terlambat naiknya. Itu logikanya ya, kita pakai logikanya ya. Tetapi biasanya pada umumnya kalau memang kondisi cuaca panas, dia kejemurnya rutin, biasanya kondisi birahi itu bakalan cepat naik. Tergantung perawatan, tergantung suplemen, tergantung jamu, segala macamnya lah kebutuhan si merpati ya. Tergantung variasi pakan juga, itu berpengaruh terhadap birahi si merpati. Apalagi dengan kondisi yang sekarang, karena kondisi sekarang ini cuacanya udah mulai penghujan ya, jadi berpengaruh terhadap birahi merpati. Jadi jangan salah paham, birahi merpati bisa menurun, kadang stabil, kadang naik. Karena apa? Karena kita sebagai pemilik itu nggak konsisten. Kalau soal cuaca mungkin kita nggak bisa ngatur, tapi kita bisa konsisten mengatur birahi si merpati melalui jamu, suplemen, dan variasi pakan, biasanya begitu. Atau extra fooding lah, yang bisa meningkatkan birahi si merpati tinggi. Itu yang biasanya saya lakukan. Jadi kalau memang terkendala cuaca, kita bisa ngakalin lewat beberapa jenis makanan, vitamin, jamu, segala macam. Itu bisa mempengaruhi naiknya birahi si merpati jantan. Itulah kenapa terkadang merpati itu telat giringnya, terlambat giring keketnya, terlambat naik sanggannya. Itu salah satu faktor. Yang pertama tadi kita bahas cuaca. Yang kedua tadi kita ngakalinya pakai faktor variasi pakan, jamu, suplemen, vitamin. Bahkan ya saya bilang ya, kalau kita banyak memberikan vitamin seperti minyak ikan itu kalau terlalu sering kita berikan, birahi si merpati itu bisa cepat naik. Benar-benar bisa cepat naik kalau memang pemberiannya berlebihan. Tapi juga pemberiannya juga kan nggak boleh terlalu berlebihan, karena bulu halus si merpati itu bakalan cepat rontok, mudah rontok biasanya begitu. Jadi pemberian minyak ikan itu disesuaikan dengan kecocokan si merpati, dan kalau bisa konsisten, misalkan seminggu 2 kali atau seminggu sekali dibikin konsisten. Gitu caranya. Kurang lebihnya kalau cara pemberian minyak ikan kurang lebihnya seperti itu sih. Jadi kalau untuk seminggu 3 kali saya bilang udah cukup maksimal, udah cukup banyak pemberian seperti itu.
Biasanya sih nggak sampai seminggu 3 kali deh, karena bakalan rontok kalau terlalu sering. Karena itu kan jangka panjang, bukan jangka pendek pemberiannya, karena selamanya akan kita berikan. Kalau untuk extra fooding teman-teman bisa searching untuk merpati biar naik birahinya. Mungkin suatu saat di video-video berikutnya bakalan saya bocorin deh. Karena ini udah lama memang nggak saya bocorin. Nanti saya share, saya bagi pengalamannya. Apa sih yang saya berikan gitu. Biar si merpati yang memang khusus di kandang saya kok birahinya bisa cepat naik. Kalau saat cabutan telur atau memang kondisinya saat sedang baru dijodohkan biasanya begitu. Dan faktor berikutnya seperti faktor awal yang kita sebutkan, karena kondisi si merpati. Jadi biasanya kalau kondisi si merpati itu tidak fit ya, kalau kurang fit berpengaruh terhadap birahinya, lambat naik atau birahinya justru menurun. Itu umum karena dia kurang sehat, karena dia kondisinya memang ingin istirahat atau memang ingin istirahat total. Itu bisa berpengaruh terhadap birahi si merpati cepat naik atau justru turun birahi tersebut. Bahkan jangan kaget, setelah merpati jantan mabung total, biasanya yang terjadi di luar sana kalau memang perawatannya masih asal-asalan, biasanya ya kalau memang kurang tepat, birahinya itu benar-benar drop, dan di situ bakalan kita kaget nih kalau nggak pernah ngalaminnya. Setelah istirahat total, bulu udah baru semua, giliran cabut telur, dia nggak mau keket. Jadi itu jangan kaget, itu proses. Jadi proses gimana caranya kita naikkan birahi si merpati tersebut secepat mungkin. Kurang lebih seperti itu ya, dari cuaca, dari pemberian variasi pakan, vitamin, suplemen segala macamnya, kondisi kesehatan, dan kondisi si merpati tersebut kira-kira mau istirahat total atau enggak. Jadi itu berpengaruh terhadap si merpati yang kenapa terlambat giring keketnya, terlambat sanggan keketnya. Kurang lebih penjelasan saya seperti itu. Terima kasih banyak untuk teman-teman di luar sana. Semoga betah di video kali ini. Silahkan curhatnya. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.